Zoom pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar semuanya? Pastinya sehat ya. Sehat. Mungkin mereka mau menjawab tapi karena iya, tapi terdengar sampai sini terdengar di sini. Jaraknya jauh. Berarti suara hati. Iya. Saking semangatnya mau mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Meskipun kita jauh ya, betul. Tapi karena teknologi terasa dekat. Iya. Ya, pada pagi hari ini tentunya saya Bi dan Pak Rendy masih akan menemani teman-teman dalam rangkaian acara dalam memperingati ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75 dan ulang tahun SMP Negeri 3 Yogyakarta yang ke-58. Ya, untuk acara hari ini sebenarnya apa sih Pak Rendy? Acara hari ini kita sebenarnya santai aja, mau berbicara tentang mungkin ada yang kurang jelas ya tentang apa itu BDR, tentang apa itu EDR, bagaimana caranya supaya Pak, kalau kami belajar dari rumah itu hasilnya juga baik, itu seperti apa? Ya, nanti akan ada yang menjelaskan, termasuk kita juga ya menjadi bagian narasumber pada hari ini. Nah, di sebelah kami berdua, ini ada yang cantik-cantik ya. Ibu yang cantik, mungkin karena ini udah pelaksanaan BDR, mungkin ada yang waduh, siapa sih di depan, mungkin kameranya kurang baik kelihatannya, mungkin bisa memperkenalkan diri kembali ya, silakan. Terima kasih. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu orang tua wali siswa, yang gabung dengan kita, juga anak siswa, siswi SMP 3. Saya kira tidak kenal ya ini saya. Saya Bu Atun Pratiwi, saya mengasuh di SMP Negeri 3 semuanya. Lainnya ya, saya penanggung jawab kepala sekolah di SMP 3 yang dipercaya Tuhan dan yayasan serta pemerintah untuk mengelola SMP 3 ini supaya semakin memuliakan. Ya, silakan jumlah lagi. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, mungkin beberapa sudah ada yang kenal, tapi terkhusus kelas 7 mungkin tidak semua mengenal saya karena saya tidak mengajar kelas 7. Perkenalkan, nama saya Ibu Riana Yogawati. Di sini saya mewakili dari kurikulum SMP Bogor 3 untuk nanti kita berbincang-bincang mengenai BDR dan teman-temannya. Cukup ya Pak ya? Oh, sudah cukup. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan ya, biar berdua aja ya. Di rumah juga tepuk tangan. Di rumah anak-anakku semua, siswa-siswi dan orang tua ya, hari ini di studio udah hadir kurang lebih 3.000 penonton. Rame banget. Rame banget ya. Nah, ini hanya bercanda, jadi kita jangan terlalu serius ya. Meskipun nanti pembahasannya tetap serius ya, tapi dalam perbincangan kita nanti ada sedikit guyonan ya, supaya kita lebih cair lagi. Talk show kita kali ini santai aja ya. Iya, santai aja. Terus pembicara kita memang harus dari SMP Bogor 3 ya. Jangan dari luar, karena kan nanti nggak tahu situasi pelaksanaan di BDR setiap sekolah kan beda ya. Termasuk di SMP Bogor 3 itu ada Ibu Atun, kepala sekolah yang akan menjelaskan secara maksimal pelaksanaan BDR kita. Lalu ada Ibu Riana sebagai kurikulum yang akan menjelaskan juga bagaimana pelaksanaannya, serta saya sendiri Pak Regis dan Ibu Indi sebagai tim pengembang kurikulum yang akan ikut juga menjelaskan untuk takso pada hari ini. Ya, kira-kira kalau mau bertanya gimana, Bu? Nanti akan kita buka room ya, Pak ya. Ruang untuk teman-teman bisa chat ya. Jadi teman-teman yang mungkin nanti kurang jelas atas materi yang diberikan atau mungkin ada kendala di rumah selama ini menjalani BDR, EDR, mungkin
gimana ya supaya aku bisa lebih lancar lagi. Nah, teman-teman bisa nanti bisa tanya lewat chat ya, kan kita buka. Nanti dari ribuan pertanyaan, ya, kan kami pilih, jadi nggak semua ribuan pertanyaan itu kita sampaikan. Nanti nggak cukup waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang kita pilih dan akan kita sampaikan ke narasumber. Oke, kalau memang nanti anak-anak semua serta orang tua mau bertanya, boleh lewat chat itu. Begitu juga kalau memang agak kesulitan, wah saya nggak tahu karena teknologi ya. Nah, bisa lewat grup kelas atau grup orang tua. Silakan langsung tulis pertanyaan di sana. Nanti wali kelas masing-masing akan meneruskan kepada kami di tempat ini sehingga kami bisa membaca setiap pertanyaan. Pertanyaannya juga berkaitan dengan ini, boleh juga kesulitan-kesulitan misalnya ya, kita bisa menjelaskan langsung dari tempat. Iya. Nah, seperti itu ya. Betul. Saya pikir udah jelas ya untuk sistem tanya jawabnya. Nah, ini kan kita sedih ya Bu ya. Meskipun pelaksanaan begini kita sedih nih karena keadaan kita nggak bisa bertemu langsung. Bu Atun aja ini udah penuh kesedihan karena nggak bisa ya Bu ya. Iya. Tiap hari biasanya kita salaman ya Bu. Salaman, terkurang, apalagi dengan anak-anak yang kelas 7 baru itu, waduh, pengen ketemu banget karena kan biasanya kita siswa baru juga. Apalagi di ulang tahun yang sebelum-sebelumnya, meriah banget. Nah, kelas 8, 9 juga Bu ya, kasihan Bu. Iya, kelas 8, 9 itu keribuan sangat terjadi. Iya, betul. Ya itu sampai WA sama anak-anak. Kamu kangen nggak sih? Gitu. Terus mereka jawab, kangen. Nah, anak-anak sudah bisa mendengarkan Bu Atun, Bu Riana, kami semua bahkan guru-guru itu merindukan anak-anak semua. Dan yang pastinya berkaitan dengan hari ini, kita rindu bukan hanya bertemu tapi juga meskipun jauh hasil pembelajaran kita bisa maksimal. Harus dong itu Pak. Jadi meskipun jauh itu tidak mengurangi ini kualitas belajar. Jadi walaupun di rumah serasa di sekolah harus itu. Saya percaya anak-anak Iya. Amin. Betul. Makanya Ibu kadang-kadang ada yang bertanya waktu kita baru mulai semester ini, ada yang bertanya, kok kita harus pakai seragam ya Pak? Kan kita ada di rumah. Nah itu kira-kira itu pertanyaan yang simpel sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lagi. Nah, kenapa Bu kita harus pakai seragam? Padahal kita ada di rumah bisa pakai baju biasa, kok harus foto-foto juga. Iya Pak. Judulnya kan belajar sekolah ya Pak ya. Judulnya sekolah, bukan belajar saja, tetapi sekolah dari rumah. Sebetulnya tepatnya itu SDR ya. Benar, Sekolah dari rumah ya. Sekolah dari rumah. Karena gurunya juga ini Pak, di sekolah, di rumah juga mengajar. Jadi kan sekolah dari rumah. Judulnya saja sudah sekolah. Nah kalau sekolah itu mestinya juga memakai seragam supaya anak-anak merasakan benar-benar oh ini aku dalam situasi sekolah, situasi belajar. Kalau anak-anak nggak pakai seragam nanti bisa sambil tiduran. Kalau tidur langsung sekolah. Mengerjakan sambil mimpi Pak. Berarti kita harus memahami bahwa hanya tempatnya ya Bu ya. Iya, tempatnya berbeda. Kan juga ini Pak, mulai di semester ini kita sedang menggalakkan ini. Ada latihan pagi, ya anak-anak disiram dengan firman. Kemudian ada literasi, anak-anak walaupun tidak bisa membaca di perpustakaan sekolah, tapi mungkin di rumah punya bacaan. Atau bisa literasi digital, sekarang banyak toh. Nah, sekarang pandemi ini sebenarnya membuat kita lebih pintar loh Pak. Saya sih agak pernah ini apa nama tahu BC, tahu video apa konferen itu, aku jadi tahu Pak. Ternyata ada manfaatnya ya Pak. Ya. Jadi Tuhan itu memberikan sesuatu ternyata ada rencana yang digunakan. Makanya ketika pembelajaran pada akhirnya kan juga ada jam pertama, kedua, ada istirahat, gitu Pak. Dan
saya berharap anak-anak bisa merasakan. Jadi nanti kalau udah masuk sekolah itu nggak kaget. Loh, kok pelajarannya udah global ya? Karena sudah terbiasa di rumah untuk belajar dari awal sampai akhir, sampai saya juga berpikir kemarin ternyata disambut oleh kesiswaan itu ekstra juga harus ada supaya anak-anak bisa mengembangkan talenta. Itu Kak ya. Semangat ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dulu ya sebuah materi penjelasan mungkin akan disampaikan supaya kita dapat mengerti dengan bahasa yang sangat sederhana mungkin ya, supaya anak-anak mungkin yang baru melihat dari SD itu kan baru naik ke SMP, ini kan sistem yang baru itu ya, belajar dari rumah. Mungkin Bu Riana bisa menjelaskan bagi kita ya anak-anak ya tentang BDR itu apa? Iya. Oke. Halo anak-anak. Bu Riana nanti akan menjelaskan. Di sini Bu Riana akan menjelaskan tentang BDR di sekolah kita di SMP 23. BDR ini sudah dilaksanakan sebenarnya sejak bulan Maret, awal dari pandemi COVID-19, yaitu di Maret kalau mungkin minggu kedua, itu baik yang kelas 7 sudah merasakan itu di SD, dan yang kelas 8-9 sudah merasakan saat di kelas 7-8. Tetapi untuk yang kelas 7 ini mungkin baru ya, sangat baru dalam penggunaan Google Classroom. Karena pembelajaran di SMP 23 itu kita menggunakan aplikasi namanya Google Classroom. Dulu kalau SD, teman-teman ada yang kelas 7 itu biasanya kalau guru SD itu menggunakan, mayoritas menggunakan WhatsApp. Jadi nanti soal dikirim melalui WhatsApp dalam bentuk picture, foto, atau nanti dalam bentuk dokumen. Atau ada juga sekolah itu yang memberikan soal. Jadi di SD itu memberikan hard copy, nanti orang tua itu setiap hari mengambil soal, dikerjakan, dikumpulkannya besok. Itu kalau SD ya, cuma di SMP ini mungkin tidak hanya siswanya Pak ya yang belajar BC ya, tetapi juga orang tua juga harus belajar tentang Google Classroom ya. Dan untuk di SMP 23 ini yang kita tahu bahwa setiap kelas dan setiap jenjang itu memiliki Google Classroom-nya masing-masing. Jadi yang kelas 7A ya 7A, 7B dan 7B itu 7BC itu memiliki Google Classroom-nya masing-masing, jadi tidak digabung jadi satu. Dan nanti dalam Google Classroom itu Bapak Ibu guru itu wajib memberikan materi pembelajaran, latihan-latihan soal itu melalui Google Classroom. Dan untuk Bapak Ibu guru juga biasanya kalau pembelajarannya agak rumit, seperti saya mengajar IPA, saya akan melakukan video conference langsung untuk bentuk fisika, menghitung itu biasanya Bapak Ibu guru juga menggunakan video conference berupa Zoom atau Google Meet. Nah, ini juga baru bagi siswi 23 yang kelas 7 itu menggunakan Google Meet dan Zoom. Dan untuk penggunaannya pun juga sudah dijelaskan ya dari awal waktu pertemuan dengan orang tua, awal waktu MPLS itu sudah dijelaskan penggunaan Google Meet maupun Zoom, Google Classroom. Dan untuk kelas 8-9 juga sudah dijelaskan melalui jadwal khusus dengan wali kelas. Itu untuk pembelajaran. Dan yang tidak kalah penting juga, di SMP 3 juga menggunakan Google Form. Jadi anak-anak setiap pagi itu menggunakan aplikasi Google Form. Di mana Ibu? Absen. Presensi siswa, itu kalian menggunakan Google Form. Dan itu pun wajib dilakukan setiap pagi. Untuk Google Form ini ada batas maksimal pengisian. Itu pukul 13.00 atau jam 1. Kenapa jam 1? Karena pembelajaran di SMP 3 itu berakhir pada pukul
12 itu sudah selesai. Jadi nanti kasih waktu 1 jam untuk siswa yang belum sempat presensi di pagi hari. Dan memang lebih alangkah baiknya kalau anak-anak ya itu absennya pagi saja. Karena biasanya kalau anak-anak sudah mengerjakan tugas nih, sudah melakukan pembelajaran di Google Classroom, biasanya itu banyak yang lupa untuk absen. Jadi nanti ketika siang Bapak Ibu wali kelas menyampaikan di WhatsApp kelas itu, loh kok ini anak ini belum absen, loh kok ini belum absen. Nah, dan tidak lupa juga bagi orang tua, karena orang tua juga diwajibkan mengisi absen orang tua. Kenapa kok orang tua harus mengisi? Karena dalam pembelajaran ini orang tua itu wajib mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran. Karena apa? Supaya nanti orang tua juga memantau anak ini ikut nggak sih pembelajarannya, rutin nggak sih, tugas dikirim nggak. Nanti tahu-tahu baru belajar materi, ngantuk, sudah. GT ini semuanya bisa mengkoordinir di dalam ini. Bisa. Ada orang tua, bisa guru, siswa, siswa. Semuanya bisa. Iya. Nah, selanjutnya ini, nah, mungkin ibu kepala sekolah kita yang cantik ini bisa menjelaskan kok Kota Jogja masih harus BDR, kan dari mungkin ada orang tua dan siswa masih bingung, tapi kelihatannya kok semuanya kelihatannya normal, tapi kok kita di sekolah masih harus BDR. Ibu mungkin bisa dijelaskan, ada informasi yang mungkin kita belum dapatkan ya dengan jelas supaya kita semua nggak salah informasi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab, boleh Pak, saya nambah Boleh, dari silakan, Triana. Ya. Boleh dijelaskan selanjutnya. Anak-anak untuk absen ini Ibu juga sering memantau ya. Ternyata kelas 8 dan kelas 9 ini selalu saja grafiknya itu. Berarti kita ada grafik ya Bu ya? Ada dari pemantauan Bu Aten itu, dari Bu Indi itu, Bu Aten mantau itu mesti grafiknya itu kelas 8 dan 9 itu. Ayo mulai hari ini ya, kelas 8 dan 9 jangan mau kalah dengan kelas 7. Caranya bangun habis renungan, bangun mandi makan, sekolah pakai baju, kemudian absen. Pokoknya absen dulu. Jangan melakukan yang lain, absen. Absennya gimana sih, klik gitu ya? Cuma klik gitu kan? Cuma jari satu klik. Kelas 7 hebat tuh. Kelas 7 hebat. Tepuk tangan dong untuk kelas 7. Ya, kelas 8 dan 9 ini. Ayo, semangat. Klik satu kali. Klik. Ya. Kalian tiknya itu akan menambah grafik. Ini kalau ngomongin aksen nih Bu Aten, Ya. mungkin karena efek BDR ya. Ternyata banyak anak kelas 8 dan 9 ini masih ketonto. Tonton ya, orang Jawa ketonto ya, apa ya kalau bahasa Indonesia? Jadi terbiasa. Jadi harus sudah naik kelas, aksennya masih di aksen yang lama. Ya, masih kelas 7. Padahal sudah naik kelas. Berarti di meja kalian sekarang ditulis kelas 8 di meja belajar kalian. Kelas 9 ya begitu. Jadi kalian ingat, aku 8A, aku 8B, begitu. Kalian pasti ingat ya. Terus untuk orang tua nih, banyak yang ini, nah, saya tuh kerja mendampingi loh Pak, begitu. Bapak Ibu, orang tua, ini ada dong orang tua yang ikut ya. Jadi, kalau misalnya penjenengan bekerja, tidak harus kok mendampingi itu ditungguin begitu, tidak harus ya hidup bahasa Jawa. Kalau ini tahu hidup enggak ya? Masa istilah-istilah.
nggak harus ditungguin berdua begini, nggak harus ya. Misalnya Bapak Ibu bekerja, seperti ini Bu Riana ini bekerja, Pak Frank. Bu ini juga punya anak, dia bekerja, tapi dia juga mendampingi putrinya. Caranya memantau saja Bapak Ibu dari tempat pekerjaan. Misalnya di WA, ayo Dek, sudah selesai apa belum? Di WA putra putrinya. Kemudian, ayo nih sudah jam, Bapak Ibu bawa jadwal ke kantornya. Bawa jadwal. Nanti mulai BDR lagi, ayo, ini dimulai lagi, di WA lagi. Gitu cara memantaunya. Jadi tidak ada alasan loh Bapak Ibu, saya ini kerja, gojek kon nunggunya seorang mangan kok. Gitu. Saya bayar sekolahnya nganggo apa Bu? Nunggunya anak terus, gitu ya. Enggak begitu. Mau pekerjaan di pasar, mau pekerjaan itu apa, gojek ya, atau grab, atau di kantoran itu bisa untuk memantau putra putrinya. Nah, caranya absen orang tua Bapak Ibu sebelum pindah kerja, sebelum berangkat kerja, ting, gitu ya. Satu kali ting ya. Satu kali ting begitu. Kuncinya ting ya, Bu. Ting. Ya, mungkin ada beberapa dari orang tua ya dan juga siswa kurang pemahaman. Kira-kira ini konsekuensi dan manfaat presensi yang dilakukan setiap hari ada nggak? Atau cuma sekedar absen? Mungkin nggak usah lah gitu, nggak usah lah, bisa juga. Atau ada konsekuensinya ini berkaitan dengan apa, manfaatnya untuk apa kalau kita melakukan presensi dan tidak itu apa sih supaya mereka akan memahami. Oh ini saya harus memang wajib ini presensi. Ada Pak konsekuensinya. Kan nanti kenaikan itu presensi berapa persen gitu Pak? Oh berarti absensi setiap hari ini termasuk? Iya, nanti dihitung dalam kenaikan. Dalam penerimaan halnya nanti itu BDR terus sampai Desember. Kalau absennya cuma 25%, gimana? Nggak boleh, padahal itu absen itu kalau di KTSP itu 98% itu harus lengkap. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Jadi pas 1% itu baru misalkan 30 hari hanya boleh 2 hari dia tidak absen. Kalau lebih nanti bisa mengurangi nilai sikap juga ya Bu ya? Iya. Kan nilai sikap juga. Kan kalau absen itu kecuali persenan masuk tadi, berarti dia sudah masuk kan. Kemudian juga nilai karakter, tanggung jawab, disiplin, kerja keras. Kok absen kerja keras? Iya, absen itu kerja keras ya. Masing tadi itu kerja keras ya. Untuk di dalam kelasnya itu kerja keras. Oke, sekarang saya jawab yang pertanyaan apa kita ya. Kenapa Jogja ini masih PDN? Anak-anakku yang sangat saya kasihi, Bapak Ibu yang sangat saya banggakan. Sebenarnya di kota Jogja ini itu sudah banyak daerah yang zona kuning. Kemarin menurut keputusan 4 menteri itu ada pembaharuan bahwa yang boleh membuka sekolah itu di zona hijau dan zona kuning. Saat itu saya mengikuti webinar itu dari jam 3 loh Pak Franky. Iya, dari kementerian itu dari rencana pembukaan sekolah itu dari jam 3 sampai jam 6 sore. Terus saya mengikuti Zoom dengan kementerian supaya memang saya sengaja daftar supaya saya bisa tahu jelas apa yang harus dilakukan oleh SMP Bogor 3. Saat itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi Pak. Jadi baik di zona hijau maupun di zona kuning. Sekolah tadinya di zona kuning tidak boleh membuka, tetapi karena angkat yang disebar oleh kementerian, kemudian kesulitan-kesulitan yang dihadapi di masing-masing daerah dilihat langsung oleh pemerintah dan
pandangan saat itu ketika peninjauan itu ternyata zona kuning sudah boleh siap, kayaknya sudah siap masuk. Nah, kemudian diputuskanlah perubahan keputusan kementerian itu. Namun ketika di zona ini dibuka sekolah, itu keputusannya tidak di pemerintah pusat, tetapi ada di pemerintah daerah. Jadi nanti saat sekolah dibuka, itu di zona kuning tidak diharuskan, tetapi diperbolehkan. Jadi diingat ya Pak, tidak diharuskan, tetapi diperbolehkan. Diperbolehkan ini masih ada beberapa syarat. Yang pertama, keputusan kepala daerah. Mau buka enggak ini? Yang kedua, pemerintah kabupaten atau kota. Kalau kepala daerah sudah buka, kabupaten kota atau daerah tidak, ya buka. Ya, kemudian yang ketiga, dinas pendidikan provinsi, dinas Dikora, kemudian dinas pendidikan kota atau kabupaten. Gimana keputusannya? Nah, yang terakhir adalah keputusan antara sekolah dan orang tua siswa, komite dalam hal ini. Kalaupun kota menganjurkan dibuka, tetapi banyak orang tua yang keberatan, ya sudah. Yang sekolah, nanti yang sekolah adalah orang tuanya yang tidak keberatan, yang keberatan ya tetap DPR. Nah, kenapa di kota Jogja ini belum? Pada tanggal berapa ya Pak? Saya lupa, tanggal 16 sampai 15 Agustus itu Sri Sultan itu mengadakan video conference itu bahwa daerah istimewa Yogyakarta walaupun sudah banyak zona kuningnya itu belum akan, karena butuh persiapan khusus Pak untuk membuka, tidak bisa langsung dibuka begitu saja. Ini masalahnya kaitannya dengan kesehatan anak-anak. Kalau kita orang tua sudah tahu ya Pak ya, nggak boleh, harus berjarak, kita ini berjarak gitu ya. Kalau anak-anak kalau udah ketemu, apalagi ini nggak ketemu loh Pak, 6 bulan lebih loh. Wah, saya tidak dapat membayangkan. Mereka pasti akan seperti syukuran gitu. Kalau dipersilakan. Nah, ini sekolah harus disiapkan dulu Pak. Sekolah harus disiapkan dulu. Tiap sekolah itu harus punya termogan. Kemudian tempat cuci tangan tiap kelas harus ada kali juga. Hand sanitizer. Anak-anak, tiap orang tua siswa harus menyediakan face shield dan juga masker. Ya. Nah itu nanti saat masuk mereka harus sudah itu Pak. Paling enggak sekarang orang tua nyicil itu bahasa Indonesianya apa tuh Pak? mempersiapkan untuk anak-anaknya, putra-putrinya diberikan Pfizer ya. Yang saya pakai tadi itu loh, yang kemudian saya copot karena ini belum terbiasa juga. Jadi itu yang nanti pada waktu anak-anak wajib menggunakan itu, dan itu orang tua mohon untuk menyediakannya. Semua untuk kebaikan dan kesehatan anak-anak. Kemudian nanti disediakan di sekolah itu diusahakan ada barcode. Jadi anak-anak ketika masuk di kelas itu harus ting lagi pakai barcode ya. Itu. Nah ini di SMP Bogor 3 ini apa namanya Pak baru disiapkan. Nah kembali ke pertanyaan, mengapa sekolah Jogja ini di Jogja ini belum dibuka? Ya, yang pertama, Bapak Sri Sultan tidak mau gegabah untuk langsung membuka, tidak mau gegabah, ya. Tapi akan disiapkan.
dilihat kesiapan masing-masing sekolah. Sudah siap belum? Kemudian di lingkungan sekolah itu zona kuningnya berapa? Kalau kita hijau loh ini. Di sekolah kita ini hijau loh, sudah hijau, harus siap dari saya. Tapi kan anak-anak kita banyak yang merah juga, jadi ya kita nunggu dulu. Ya. Bukan hanya sekolah tapi lingkungan anak-anak. Iya, lingkungan anak-anak. Jadi Pak Sultan kenapa belum membolehkan itu ya karena itu. Mungkin nanti bisa kalau sekolah sudah siap semua, kemudian orang tua siswa juga sudah oke, sudah siap. Nah itu bisa untuk seperti gereja kan sekarang juga sudah mulai apa masjid tempat ibadah juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah nanti pun kalau masuk tidak bisa langsung masuk semua Pak. Oh berarti ada sistem. Dan kalau yang saya lihat misalnya tadi pagi itu di Jawa Timur itu karena keadaan yang mungkin fasilitasnya yang kurang di rumah karena di kabupaten kan jauh-jauh ya Pak ya. Nah itu ada sekolah yang sudah mulai uji coba SMA. Saya lihat itu. Dari satu kelas 36 siswa itu yang masuk tiap harinya 8. Jadi hari ini 8, besok 8. Jadi 8 itu 2 hari sekali anak itu masuk. Jadi tidak bisa langsung 36 begitu enggak. Ya. Nah kalau kita nanti nggak tahu Pak, ini nanti tergantung nanti pembicaraan dengan dinas pendidikan kota. Pokoknya tenang aja anak-anak, kita pasti akan masuk, kita akan masuk sekolah. Optimis ya, kita akan masuk sekolah. Optimis, semangat pokoknya. Banyak doa supaya Tuhan itu segera melepaskan kita dari belenggu COVID-19. Amin. Nah, anak-anak semua dan orang tua, siswa dan wali boleh memberikan pertanyaan, ya kami buka untuk pertanyaan, chatnya boleh diajukan, boleh bertanya. Kita akan bersama-sama menunggu pertanyaan, lalu kita akan jeda dulu ya selama 3-4 menit sambil kami menunggu pertanyaan dari siswa-siswi dan orang tua. Boleh lewat chat di Zoom, boleh lewat grup WA di kelas. Silakan tanya apa saja, nanti kami akan menjelaskan dari tempat ini untuk kita semua. Baik, kita akan jeda dulu ya selama 3-4 menit. Mungkin ada siswa-siswi yang mau ke belakang juga ya, mau istirahat dulu, mau minum. Semakin banyak bertanya, semakin bagus loh buat kalian ya, kreatif namanya kalian.
Tak mungkin sejauh yang di sebelahnya kayak gitu sih. Air mata senyum kala itu mengungkapkan semua kekurangannya, semua dariku yang tadi aku daya pikat yang memang engkau punya, sungguh-sungguh ingin aku lindungi. Dan setelah kamu berubah, kau lupa aku juga punya rasa. Lalu kau pergi kembali dengannya. Aku pernah menyentuhmu, apa kau mau? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Karena dari masih ada namamu, beberapa pesan singkat untukku. Entah apa maksudmu yang ku tahu, sayangimu aku telah keliru. Ayo tulis di buku harianmu, kelak jelaskan bila engkau punya waktu. Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Bertemukah kau dengan sang buas, bersenangkah rasa hatimu? Bertemukah kau dengan sang buas, bersenangkah rasa hatimu? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Kau di mana? Beri aku kesempatan untuk bisa merindukanmu. Jangan datang terus. Beri juga aku ruang bebas dan sendiri. Jangan datang terus. Oke, lagu yang menjadi jeda untuk kita, dan sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya dan berikutnya. Tadi banyak pertanyaan nggak, Bu Iti? Banyak banget, ribuan, sampai bingung mau milih yang mana Pak Franky. Karena ternyata anak-anak semangat banget ya yang bertanya ya. Tapi bukan hanya bertanya chatnya ya. Iya. Penuh dengan mungkin kerinduan ingin bertemu dengan temannya, jadi banyak bicara di dalam chat ya. Sekali lagi kami sampaikan kalau yang ingin bertanya bisa private komen ya.
ke akun SMP Bokri 3. Nah, di sana anak-anakku semua bisa langsung mengirimkan pertanyaan agar kami bisa membacanya karena banyak chat yang masuk ya. Nah, sebelum kita melanjutkan penjelasan, karena pasti yang udah bertanya itu menunggu jawabannya. Silakan Bu Indi. Ya, tadi dari beberapa ribuan pertanyaan yang masuk, ini ada pertanyaan dari Kristo. Kristo ini kelas berapa ya? Kristus. Saya saking banyaknya murid kita. Saya udah lupa ya, nggak tahu kelas berapa. Pokoknya dari Kristo, ini pertanyaan dari Kristo. Karena Kristo ada beberapa itu. Iya benar. Lengkap ya. Silakan Bu. Ini ada pertanyaan dari Kristo. Mau bertanya, bagaimana cara kalau ada kendala jaringan internet saat mengikuti pelajaran? Karena rumah saya di belakang Bandara Adi Sucipto. Dari kendalanya. Jadi simpelnya begini ya, untuk pertanyaannya mungkin nanti kita. Nah, untuk masalah jaringan internet, maka itu adalah bagian yang tidak dapat dikerjakan oleh sekolah karena itu termasuk wilayah. Tetapi ada bagian yang dapat dikerjakan oleh sekolah, itu adalah menyediakan cara yang lain ketika ada masalah jaringan. Kira-kira mungkin ada bisa dijelaskan dari Bu Riana, misalnya ada anak yang susah jaringannya, bisa connect tapi mungkin agak lama gitu ya. Oh iya. Jadi gini, bagi anak-anak yang mengalami kendala, misal sedang pagi itu pembelajaran, tapi kendala tidak bisa masuk, tidak bisa buka materi, tidak bisa mengerjakan, nanti langsung hubungi wali kelas bisa. Jadi supaya nanti wali kelas itu menyampaikan ke guru mapel atau nanti ke tim pengembang atau kurikulum supaya anak-anak ini itu diberikan waktu ekstra. Jadi nanti ketika pagi tidak bisa, nanti bisa setelah pembelajaran selesai bisa diteruskan. Atau nanti kita menyediakan hari khusus juga ya untuk anak itu mengerjakan. Nah, seperti itu selain lewat Google Class tadi, mungkin wah ini parah banget Pak, internetnya sangat-sangat sulit untuk diakses, untuk membuka materinya susah. Nah, biasanya kita menyediakan lewat WA dulu. Iya. Ya, karena kan biasanya bisa Pak lewat WA kan lancar. Tapi kalau internet yang butuh beban yang berat itu biasanya membuka website, membuka lokasi-lokasi internet yang lain itu kan agak sulit. Biasanya prosedurnya tadi Bu Riana sudah menjelaskan. Anak-anakku semua yang kelas 7 kan sudah ada wali kelasnya ya, langsung menghubungi wali kelas, nanti wali kelas akan menolong kalian untuk menghubungi guru bersangkutan. Dan kalau memang sangat parah, tadi sudah dijelaskan solusi pertama, diberikan jeda waktu yang panjang. Nah, solusi kedua, jika memang parah-parah banget sampai nggak bisa diakses, maka kita akan mengirimkan pembelajaran itu via WhatsApp. Nah, sangat parah banget, biasanya ada kasus kayak ini, buat mungkin tahu, yang sangat parah sampai nggak bisa, mungkin jaringan jelek, bahkan ada nggak punya kuota gitu ya, seperti apa? Jadi intinya begini anak-anak, kalau anak-anak mengalami kesulitan dalam jaringan, tapi kuota punya lo ya, itu yang pertama hubungi wali kelas, gitu. Kalau kurang mantep jawaban wali kelas, hubungi Pak Franky selaku tim pengembang. Ya, hubungi Pak Franky. Nanti Pak Franky pasti akan kasih jalan keluar. Bisa dong Pak? Bisa ya. Pak Franky itu 24 jam. Untuk BDR ini kita masih membuka konsultasi gratis ya Pak ya. Tidak berbayar. Kalau anak-anak kendala di alat, nah kendala di alat, ini Bapak Ibu, kalau anak-anak kendala di alat, anak-anak bisa diantarkan ke sekolah. Tapi diantarkan loh ya Bapak Ibu, untuk mengerjakan PDR. Nah, kalau pulang harus dijemput, itu syaratnya. Kalau suruh berangkat sendiri kita nggak berani jamin. Nanti berangkat sendiri, berangkat sampai pulangnya, kalau sampai malam gimana?
Ya, karena pembelajaran kita hanya sampai jam 12 ya. Ya. Nanti kalau ada kegiatan ekstra kan dia milih ekstra up gitu. Kita akan sediakan satu ruangan untuk anak-anak bisa mengerjakan PDR. Tentu saja ya sendiri. Kemarin ada loh Pak Franky, anak yang katanya kendala di alat, ya loh. Kemudian diantar ke sekolah. Dia kaget, kok cuma aku sendiri? Lah memang minta teman siapa? Ya, itu karena semua dari rumah ya itu anak-anak harus pahami sendiri, tidak ada yang lainnya, didampingi wali kelas. Nah Pak Franky setelah wali kelasnya mendampingi, ternyata di HP-nya dia itu aplikasinya banyak Pak Franky. Download aplikasi yang iya, jadi ada Mobile Legends-nya, ada TikTok-nya, wah macam-macam. Dan terus wali kelasnya, nah ini kamu ini kebanyakan akhirnya TikTok-nya dibuang, MBL-nya dibuang. Bisa Pak kerjakan. Akhirnya bisa di rumah lagi. Iya, bisa di rumah lagi. Makanya kok orang tuanya bilang, ini kuotanya kok boros banget loh, habis di sini nggak habis. Iya, bukan tuh. Padahal kalau GC itu kan ngirit tuh Pak. Oh ngirit sekali. Oh iya. Saya tuh untuk video conference itu juga saya sering loh Pak, tapi 50.000 sebulan tuh ya rantai, ya nggak habis itu. Saya tuh kuotanya ya 50.000 sebulan. Padahal tadi malam tuh saya mengikuti 3, siang 2 itu pakai Zoom terus, katanya Zoom itu boros ya. Saya juga takut kalau tiba-tiba habis biaya, ternyata juga enggak Pak. Jadi itu tergantung penggunaan aplikasi yang kita masukkan di HP kita ini. Kalau Mobile Legends memang boros banget ya Pak Franky ya. Ya, anak-anakku semua berarti tadi Bu Atun sudah menjelaskan secara jelas ya tentang penggunaan. Pertama itu perangkatnya dulu ya, karena anak-anak semua perangkat kita berbeda ya. Semua HP-nya nggak mungkin mereknya sama dan berbeda semuanya tingkatannya. Makanya seperti yang kasus tadi dijelaskan oleh Bu Atun, HP yang kita gunakan ya mungkin sudah terbatas. Jadi harusnya mengutamakan sekolah dulu ya, sekolah dulu. Nah, untuk orang tua dan wali murid bisa melihat sendiri kan anaknya sendiri ya. Iya. Nah, bisa dicek sendiri HP anaknya. Kira-kira kalau kesulitannya apa, itu saya yakin pasti anak-anak itu lebih pintar. Karena mengetahui kalau nggak bisa itu kenapa. Kalau hanya tanya gini, kamu pasang ini enggak? Pasang ini enggak? Bisa, ya, harus cek kan? Iya, harus dicek HP-nya. Mau nggak mau, sekarang orang tua harus belajar untuk pola pikir anak kita masing-masing itu seperti apa. HP-nya itu isinya apa, kita harus ikut ambil bagian di dalam untuk mengatur anak-anak kita. Karena dalam pelaksanaan BDR ini butuh kerjasama yang maksimal antara sekolah, orang tua, dan juga siswa tadi. Sekali lagi Pak Franky jelaskan untuk masalah jaringan karena Pak Franky tidak buka IndiHome ya. Pak Franky bukan pegawai IndiHome, jadi nggak tahu kenapa di sana bisa rusak jaringannya ya. Karena di rumah Pak Franky juga IndiHome-nya agak rusak juga ya. Memang seperti itu. Kenapa bisa terbatas? Karena sekarang penggunaannya itu banyak, apalagi BDR kan. Setiap rumah. Nah, sekarang tuh udah banyak, makanya sangat mungkin bebannya terlalu berat untuk IndiHome ataupun yang lain sebagainya. Penggunaannya tidak seperti sebelum ada COVID, sehingga ada beberapa masalah. Tetapi biasanya beberapa daerah itu ada tempat ya, biasanya di Pak RW misalnya ada di tempat mana ada WiFi. Nah, di gereja ada WiFi, ada juga ada WiFi. Siswa kemarin itu ya diberikan angket terus ditanyakan ternyata dia menggunakan WiFi di rumah tetangga misalnya bisa bahkan karena itu cuma beberapa saja ya. Apalagi internet ini kan unlimited ya anak-anaknya, jadi kalau bayarnya misalnya kayak kita pasang WiFi tanpa batas gitu bayarnya per bulan. Wah, itu bisa numpang di mana saja bisa. Bisa numpang di mana. Tapi izin loh Pak, kalau numpang nggak boleh nyuri-nyuri. Nah, termasuk di kelas saya itu 8C itu. Ada beberapa anak itu
ke tetangganya. Gitu. Ada yang belajar dari rumah budenya atau YB. Nah, Iya, beberapa iya. saya tanya, kok bisa Zoom lama banget? Nah, ini pakai YB, Pak. Oh, YB kalau YB. Pintar dia ya, Pak ya. Bisa memanfaatkan Iya. situasi Demi belajar, demi demi belajar. suksesnya. Mungkin bisa bayaran dengan yang tetangga, Iya. misalnya gitu ya, kan pembayarannya kan tiap bulan Iya. hanya 300.000 itu. Bisa nurun 50, 25 gitu ya. Nggak masalah. Ya, jadi saya memberikan ini untuk kita mencari solusi bersama. Yes. Karena sekolah memang nggak bisa memberikan solusi yang begitu banyak. Tetapi untuk kemarin ada bantuan ya. Iya. Mari Brian. Ya, kemarin ada bantuan untuk kuota, Bapak. Nah, ini kemarin kita sudah memberikan beberapa bantuan kuota untuk anak-anak, dan itu setiap bulan itu akan berbeda. Jadi misalkan bulan ini anak ini dapat, nanti kita lihat dulu. Jadi tidak hanya itu, kita perkembangannya. Kalau dia sudah ini, kita berikan ke teman yang lainnya. Yang membutuhkan. Iya, yang membutuhkan. Tapi ya itu Pak, pesan saya itu jangan dibuat tidak butuh Pak. Maksudnya tidak punya. Nah, padahal dia punya, tapi ketika kita belikan, nah itu dipakai tadi yang Bu Atun bilang, Mobile Legends dan teman-temannya. Nah, itu berarti sekolah turut Andil ya, merasakan kesulitan, tetapi kita nggak bisa 100%, tapi kita setidaknya punya perhatian yang besar untuk siswa-siswi. Kalau mengalami kesulitan, bisa kembali lagi menyampaikan kepada wali kelas. Prosedurnya gitu ya, anak-anakku semua dan orang tua siswa bisa ke wali kelas atau langsung kepada saya, tim pengembang atau Bu Riana untuk memberikan solusi yang terbaik. Jangan diam-diam ya, nanti nggak ikut, diam. Nah, sayangnya gini loh Pak, di masyarakat kita itu lebih senang dikatakan tidak mampu. Oh iya. Bangga kalau mengatakan dirinya tidak mampu. Maaf loh, Bapak Ibu. Saya tuh sering prihatin. Kenapa sih budaya kita itu suka kalau dikatakan, wah saya ini loh Bu, anak saya 3 sekolah semua, butuh kuota semua begitu. Jadi mari kita bangga dengan kekuatan kita. Saya menyatakan, mari kita bangga dengan kekuatan kita. Kalau kita maaf nih Bapak Ibu, saya ini ada siswa yang katanya tidak punya kuota. Ya Bu Riana ya. Terus suatu saat ini kita ketemu di jalan ya Bu Riana. Dia itu satu keluarga itu semiran loh Bapak Ibu. Lah kalau nyemer itu kan mahal. Berapa Bu Riana kalau nyemer? Itu Ya paling enggak ya panjang kalau panjang. Iya, belinya juga mahal, itu bisa 20 ribuan lebih. Nah, itu bertiga kan berapa kan Bu Riana? Berdua. Jadi berdua lah wis ketemu yo. Iya. Nah, belum nek semir-semiran enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ya semir itu haknya keluarga itu. Tapi kan nek pikir saya loh, daripada untuk nyemer rambut warna biru atau warna pink begitu, untuk beli kuota untuk belajar anaknya ya. Nah itu kita itu jadi kaget loh. Kayak mikir ada kuota kok bisa nyemer rambut ya. Lah kalau ditanya begini, lah ini nyemer rambutnya minta, masuk bangga sih nyemer rambut minta ya. Nah itu terus nongkrong ya, Briana ya jalan begitu. Oke. Ya, monggo Pak Frank. Terima kasih Bu Atun. Ya, tentunya kita punya berbagai macam pandangan dan persepsi ya. Nah, tetapi yang paling umum adalah ketika pelaksanaan sekolah, anak-anakku semua bisa mengikuti sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, berikutnya adalah ucapan terima kasih ya. Coba. Ya ini tadi ada dari orang tua ya. Dia menyampaikan ini dari orang tuanya, nama orang tuanya maksudnya. Ibu Yeni Momot. Oh ya. Kelas 7 ya? Enggak salah. Kelas berapa Bu Yana? Enggak. Biasanya tuh Bu Yana paling hafal. Gimana? Nah beliau bilang, dalam situasi pandemi ini, kegiatan belajar daring sangat menjangkau anak-anak kami, terutama. Puji Terus Tuhan. beliau bilang, terima kasih untuk monitoring dari guru-guru terhadap pembelajaran anak-anak. Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih Bu Yeni. Oke. Baik, ya silakan pertanyaan selanjutnya Iya. akan kami jelaskan ya. Silakan Bu.
Ini untuk pertanyaan selanjutnya, masih menyambung dengan kuota dan jaringan tadi. Ada orang tua kalau nggak salah, beliau bernama Esther Siringoringo. Beliau bertanya, selamat pagi Pak, Bu, saya wali murid mau bertanya, apakah akan ada pergantian uang paket atau pulsa saat pandemi ini? Kebetulan saya kemarin mengikuti talk show Pak Menteri Pendidikan bahwa sekolah swasta juga mendapat perhatian dari pemerintah. Akan diberikan dana pembelian paket pulsa dari pemerintah. Terima kasih. Ya, saya langsung jawab ya. Terima kasih Bu untuk setiap kebijakan dari Pak Menteri. Kita harus mendalami betul-betul nih, ya, jangan asal diterima mentah, tapi harus diolah. Karena bantuan-bantuan itu diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah yang betul-betul membutuhkan, yang betul-betul membutuhkan. Memang kalau ada namanya bos reguler itu bos biasa, bos afirmasi ini diberikan kepada sekolah yang betul-betul tidak bisa bergerak. Bos afirmasi itu kalau di sini itu ada satu SMA di Tanggapan Bogor itu yang terima bos afirmasi itu karena sekolah itu benar-benar nggak bisa bergerak dari ekonomi orang tuanya, dari bantuan pemerintah yang tidak mencukupi, maka diberikan bos afirmasi. Nah, tapi juga ada sekolah yang bos afirmasi tapi dia sekolah unggulan yang hebat. Nah, ini bantuan diberikan. Itu sebagai penghargaan misalnya begitu. Nah, kalau bantuan kuota untuk khususnya di SMP Bogor 3 sampai saat ini Bu, bantuan bos yang ada di SMP Bogor 3 itu tidak sebesar yang ada di sekolah negeri. Itu yang harus diingat. Kemudian bantuan bos yang ada di SMP Bogor 3 itu sudah kita gunakan untuk kesiapan new normal nanti. Juga buku pelajaran yang diberikan pada anak-anak. Nah, untuk penggantian pulsa, jelas itu tidak mungkin, tidak sampai ke sana Ibu. Ya, tidak akan sampai ke sana untuk penggantian kuota. Mohon maaf. Tetapi kami berusaha, seperti yang sudah dijelaskan Bu Riana, membantu siswa yang benar-benar orang tuanya tidak mampu, terdampak. Kemarin di ulang tahun itu kami berikan bantuan kuota pada beberapa anak, 12 siswa yang kami data yang orang tuanya benar-benar terdampak. Itu kita berikan. Nanti di bulan berikutnya itu juga akan kita berikan. Tentu saja ada yang sama, ada yang tidak. Gitu. Kemudian saya salut loh Bapak Ibu, ada satu kelas yang memperhatikan temannya. Setiap bulan itu mereka iuran untuk membantu membelikan kuota supaya temannya di kelas itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, ini saya salut banget dengan kelas ini, luar biasa. Mereka memperhatikan temannya sampai sebegitunya. Kemudian ketika awal-awal pandemi kemarin juga ada yang orang tua siswa, terima kasih salah satu orang tua siswa SMP Bogor 3 yang memperhatikan anak SMP Bogor 3 sampai membelikan HP pada anak itu. Kami sekolah sangat berterima kasih karena betul-betul di pandemi awal itu kami tidak bisa bergerak apa-apa. Semua serba kaget, semua serba saya kalau rasanya pengen nangis saya. Gimana ini? Begitu, semuanya terdampak. Begitu, Bu Indi. Baik, itu tadi sudah menjawab pertanyaan dari wali murid ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari orang tua juga. Beliau bernama Fani, orang tua dari kelas 7C. Beliau bertanya, saya mau bertanya bagaimana cara ketika ada materi pembelajaran yang sulit dipahami dan guru mapel sulit dihubungi, mungkin karena ada kesibukan sendiri.
Oh iya. Oh, Briana Banten Monggo Briana dulu. Ya, jadi menjawab pertanyaan itu ya, nanti seperti dengan siswa, apabila nanti siswa itu kesulitan dalam materi, itu sampaikan saja ke wali kelas atau kepada Pak Franky atau saya. Nanti kami akan membantu menyampaikan ke guru mapel. Jadi sekali lagi diingatkan ya, jika ada kesulitan anak-anak jangan diam saja. Jika memang ada kesulitan, misalkan kurang jelas dalam penjelasan materi atau soal, Bu Diana harap anak-anak menyampaikan kepada wali kelas, bisa kepada Pak Franky, bisa atau sama Bu Diana. Dan kebetulan juga banyak juga siswa yang menyampaikan ke kami jika ada beberapa kendala dalam pengiriman jawaban atau materi yang susah itu disampaikan ke kami. Nanti kami akan menyampaikan ke guru mapel karena kebetulan kami setiap hari masuk ke sekolah dan kami bisa menyampaikan langsung ke guru mapelnya. Begitu, nggih? Ada tambahan, Ibu? Ya, tadi kan intinya guru sulit dihubungi, ya. Sekali lagi solusinya hubungi wali kelas. Kalau guru sulit dihubungi karena sifat masing-masing guru kan berbeda. Kemudian saya sudah menganjurkan pada beberapa guru, yaitu memberikan motivasi pada beberapa guru, terutama mapel IPA, matematika, itu dalam penjelasan itu mohon memakai Google Meet atau Zoom karena anak-anak butuh penjelasan ketika materi itu baru. Namun kalau guru itu belum menggunakan Zoom atau Google Meet, mungkin karena keterbatasan kemampuan juga, orang tua masih belum puas, silahkan menghubungi wali kelas. Atau kalau kurang puas lagi, silahkan menghubungi Bu Riana atau Pak Franky karena sudah dijalankan juga ada guru kunjung. Guru itu akan mengunjungi ke rumah untuk memberikan penjelasan materi. Terima kasih. Ya, itu tadi sudah menjawab pertanyaan dari wali murid siswa kelas 7C. Masih ngomongin tugas nih, Briana. Oh iya, gimana tugas? Ini dari Christopher Cahaya Purwono, 9B. Ini dia bertanya, saya mau nanya, jika terlambat mengupload tugas gara-gara sinyal, apakah masih boleh untuk mengirim tugas? Iya, ini halo Kristo, ya ini kemarin dia juga habis mengirim tugas lewat WA Ibu. Oh. Jadi kebetulan pelajaran saya dia tidak bisa upload ke Google Form dan GC itu dia punya inisiatif WA saya. Ibu mohon maaf ini saya tidak bisa mengirim lewat GC atau Google Form. Nah memang kami juga bilang Bapak Ibu guru juga memiliki opsi khusus. Nanti kalau tidak bisa upload melalui Google Classroom, Google Class atau Google Form nanti bisa melalui WhatsApp ini. Jadi WhatsApp juga iya, bisa. Jadi tidak, misalkan memang susah upload, itu bisa dikirim melalui WhatsApp. Kemarin dia juga begitu, Bu, mohon maaf saya mengirim WhatsApp. Oh iya nggak apa-apa, karena itu juga salah satu media yang dapat digunakan selain Google Classroom dan Google Form. Gitu ya, Christopher ya, terima kasih ya. Iya Christopher ya, Briana sudah menjawab pertanyaan dari Christopher. Kemudian ini masalah absensi. Kayaknya ini Pak Franky ini bisa menjawabnya. Ini dari Ari Ima. Dia bertanya, mau usul kalau masalah absensi, mohon yang sudah diabsensi di Google Forms setiap hari di list di grup WA. Di list di grup WA lagi yang sudah absensi minimal 1 jam sebelum ditutup. Karena kadang sudah isi presensi di GF tapi belum terdata, jadi bisa diulang. Terima kasih. Oke, terima kasih Untuk usulan yang bagus ya di kami. Untuk beberapa waktu ini memang ada sedikit kendala dalam presensi, ya beberapa hal yang menjadi kendala. Kami sudah bersama dengan Pak Catur mengecek kendala apa yang dihadapi oleh orang tua dan juga siswa. Ya, beberapa hal sudah kami uji coba. Ya, apakah masalah dari presensi di GC atau Google Form-nya, ya data yang ada di sana. Lalu kami uji coba ternyata tidak ada kesalahan di sana. Ya. Terus kami akan mencoba
dengan sistem yang baru ya, itu termasuk dari kami sendiri ya, anak-anak mungkin kurang bisa memahami karena itu sistem yang telah dibuat oleh tim pengembang. Yang jelas ada pada hari Senin minggu depan kita akan menggunakan sistem, kami akan menayangkan sistem yang baru ya, presensi. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan yang timbul seperti pertanyaan ini, ada yang tidak terekam, ada yang nggak bisa submit dan lain sebagainya. Nah, untuk presensi biasanya kita tutup jam 1 itu sudah merupakan hal yang menjadi keputusan bersama bahwa 1 jam setelah pelaksanaan kami mengumpulkan merekap absen lalu membaginya dalam grup wali kelas, lalu wali kelas akan menyampaikan kemudian ke dalam grup kelasnya masing-masing. Nah, jika Bapak Ibu orang tua dan wali siswa tidak mendapatkan, maka bisa menyampaikan kepada wali kelas. Lalu jika anak-anak tidak mendapatkan rekap pada hari itu, bisa juga menyampaikan kepada wali kelas. Jika sudah merasa ataupun sudah melakukan gitu ya, presensi tapi tidak terdata, solusinya yang pertama tidak perlu melakukan presensi ulang di GC, cukup menyampaikan kepada wali kelas. Kalau memang presensinya dilakukan pagi kesulitan, maka langsung disampaikan kepada wali kelas. Jika setelah melakukan sukses tapi ketika di data tidak ada, silakan lagi melaporkan kepada wali kelas. Itu tidak menjadi masalah yang besar ketika disampaikan kepada wali kelas, karena wali kelas akan menolong kita untuk mendatanya dan memasukkannya ke dalam presensi pada hari ini. Jadi anak-anak semua, orang tua siswa bisa aktif, intinya aktif dalam komunikasi karena kita butuh respon dari segala sesuatu yang kita laksanakan agar kita bisa mengetahui kesulitan apa saja. Kira-kira seperti itu untuk permasalahan yang kita alami ya. Jadi nggak perlu presensi ulang karena nanti memang akan didata di wali kelas masing-masing. Mungkin bertambah? Iya, ini ada pertanyaan Bu Indi masuk ke WA saya dari Bu Evi, ibunya Julian, kelas 7. Julian kesulitan belajar jika dengan buku elektronik karena tidak bisa dicetak. Buku apa saja yang diperlukan untuk pedoman siswa dan terbitan mana? Terima kasih. Ini Bu Riana, Bu Evi yang akan menjawab. Ya. Ini tidak hanya Ibu Evi yang bertanya, tapi hampir semua orang tua, baik orang tua maupun siswa kelas 7 dan 8. Sebelumnya kami mohon maaf karena untuk buku itu belum bisa kami bagi, karena untuk siswa kelas 8 itu kebetulan yang naik kelas 8 ini jumlahnya lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi kami harus memesan dulu buku paket yang kurang. Dan untuk kelas 7 memang ini kesepakatan bersama dari sekolah-sekolah di Jogja ini bahwa ada buku yang harus diganti. Jadi kami juga harus memesan buku itu dan ini sedang menunggu yang terakhir. Terakhir datang itu seharusnya minggu ini. Itu sudah datang, nanti kami upayakan untuk menyiapkan dan semoga saja ya minggu depan itu bisa kami bagikan, tetapi untuk pembagiannya tetap sesuai dengan protokol ya. Nanti kita bikin sesi atau bikin hari yang berbeda untuk setiap jenjangnya. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu dan anak-anak, ini kami juga berusaha keras untuk segera memberikan atau membagikan buku pedoman dalam bentuk hard atau cetak, jadi tidak melalui buku pembelajaran digital. Jadi itu bukunya sudah dipesan ya? Sudah dipesan. Sudah dipesan berupa buku, pokoknya berupa buku pelajaran. Itu dipinjamkan pada anak-anak. Jadi tunggu ya, sabar. Karena kita pesannya juga sudah lama sebetulnya, tapi kok
Mungkin karena pandemi ini ya, Pak Freddy ya. Beberapa hal memang terhambat dengan pandemi, dan termasuk beberapa ya termasuk percetakan dan lain sebagainya itu juga mengalami masalah karena kan semuanya kan berhenti ketika waktu itu ya. Distribusi mungkin dari pusat juga terhambat karena kan kita tahu transportasi kan ditutup antar wilayah ya, apalagi dari Jakarta mungkin Jogja ya. Kira-kira mungkin seperti itu untuk kita memang bisa memahami bersama-sama keterlambatan, dan solusinya tadi memang untuk sementara mau nggak mau harus kerja keras untuk membaca yang elektronik dulu ya. Nah, jika memang agak kesulitan bisa nanti minta bantuan diprintkan, misalnya ke wali kelasnya ya, karena ini kan cuma satu siswa ya, jadi bisa minta bantuan dari wali kelas ataupun kalau misal nanti ada yang siapa itu? wali kelasnya Juliana itu siapa? Bapak Cato. Beres ya Bapak Cato. Itu juga 24 jam, Mbak. Oh iya. 24 jam. Pasti. Nah, jadi anak Julian. Iya, Mas Julian tenang, nanti langsung WA Pak Catur aja. Nanti Pak Catur akan membantu kesulitan dari anakku Julian. Ya. Nah, kira-kira seperti itu Bang. Ini Pak tambahan juga, kalau misalkan ada anak yang kesulitan dalam belajar, tidak bisa buka buku digital, ada referensi lain. Kalian bisa buka lewat Google, karena di Google itu semua ada. Dan itu Bapak Ibu guru pun juga pasti sudah memberikan ringkasan materi dalam pembelajaran. Jadi kalau misalkan tidak sulit untuk membuka buku digital yang diberikan oleh wali kelas, kalian bisa melihat di referensi lain, pembelajaran lain, bisa melalui Google atau materi yang diberikan ke orang dari guru ke anak-anak. Jadi begitu. Ada pertanyaan yang lain Bu ini? Masih ada. Masih ada. Ya, ternyata yang ikut Zoom kita hari itu semangat banget. Iya. Banyak orang tua dan wali memberikan pertanyaan. Silakan. Ini ada pertanyaan lagi dari wali murid 7C lagi. Wah. 7C lagi. 7C ini luar biasa sekali. Luar biasa. Iya betul. Ini dari Ibu Dewani H, orang tua anak Gabriel Prasetya Dewa PN kelas 7C. Beliau bertanya, BDR membutuhkan perhatian khusus dari orang tua dan guru. Saya sangat mengapresiasi komunikasi dari Bapak Ibu guru mapel dan wali kelas yang selalu aktif mengingatkan kami dalam pendampingan maupun presensi. Namun, ya, saya ada namanya namun masih sering terjadi miskomunikasi yang kadang menyebabkan presensi maupun tugas merah. Mungkin ada hal yang dapat meminimalkan hal ini. Terima kasih. Monggo, Briana, bagi ini berarti di guru mapel ya? Guru mapel dan presensi. Jadi presensi dan mapel merah ya? Presensi dan tugas merah. Tugas. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Untuk presensi nanti yang sudah dilakukan Pak Franky, seperti apabila itu merah, biasanya kalau merah itu tandanya belum melaksanakan, ya? Belum melaksanakan presensi dan belum melaksanakan tugas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu bisa terkendala dikarenakan belum terekam saat presensi. Dan kalau untuk tugas mapel itu juga hal yang sama, mungkin belum terkirim tugasnya. Nah, solusinya Bapak Ibu, ketika anak itu sudah mengirim atau Bapak Ibu sudah mengirim, itu mohon di screenshot saja. Di screenshot, nanti ketika itu wali kelas memberikan untuk rekap pada hari itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak bisa menyampaikan, ini loh Pak, saya sudah mengumpulkan. Kemudian dikirim juga bisa ke guru mapel langsung. Karena biasanya di GC itu Bapak Ibu guru sudah memberikan kontak personnya, sudah memberikan nomornya. Nanti bisa dikirim, Bapak, ini Bapak Ibu kenapa kok saya sudah mengerjakan, saya sudah mengirim, kenapa kok belum ditulis mengerjakan? Karena beberapa ada yang begitu kemarin, mohon maaf ya, saya membantu mata pelajaran IPS, kebetulan kelas 8, itu juga ada anak yang itu belum bisa mengirim, dan ada anak yang mengirim tapi belum ditulis, kemudian dikirim ke saya. Kemudian saya sampaikan ke guru mapelnya, Bapak mohon maaf anak ini sudah mengirim. Kemudian beliau langsung merubah pekerjaannya, rekap pembelajarannya. Jadi kalau memang
sering jadi begitu, mohon nanti Bapak Ibu dan siswa bisa screenshot ya, memfoto hasil pekerjaan yang sudah dikirimkan. Contoh absen, Bapak Ibu sudah absen, screenshot saja, disimpan. Nanti ketika siang direkap oleh wali kelas, ketika itu belum direkap, nanti bisa dikirimkan. Saya Bapak Ibu saya sudah melakukan absen. Begitu juga siswa, kalau orang tua bilang, loh Dek, ini kenapa kok kamu belum mengerjakan? Kok belum mengerjakan kenapa? Dikirim gitu, Ibu, Bapak, ini loh Pak, saya sudah mengerjakan. Sudah saya screenshot. Nah, itu dikirim juga ke wali kelas atau guru mapel. Begitu nggih solusinya Bapak Ibu nggih. Jadi tidak usah dibikin takut. Nah, pasti ada solusi dari setiap permasalahan selama BDR ini. Gitu nggih. Itu apa lagi? Terima kasih Bu Diana. Ya, sebelum kita melanjutkan pertanyaan, Pak Franky akan menjelaskan. Karena waktu kita tinggal 30 menit lagi, padahal ini pertanyaannya begitu banyak. Gak terasa ya Pak ya? Gak ada ini. Saya pikir tadi baru baca ini mau ngapain gitu. Nah, sebelum melanjutkan pertanyaan yang lain, nanti akan dijelaskan. Pak Franky akan menjelaskan sedikit saja ya, karena ini masih sama seperti dengan BDR ya, yaitu adalah EDR. Apa itu Pak? Apa itu EDR? EDR itu adalah ekstrakurikuler dari rumah. Nah, mirip dengan BDR ya, hanya berbedanya ini bukan pembelajaran yang sampai jam 12, tapi ini ekstra seperti di sekolah ya, tapi dilaksanakan di rumah. Bulan lalu sudah diberikan pilihan-pilihan untuk ekstra yang sudah didapatkan dari kelas 7, 8, 9 sudah memilih, lalu ada wajibnya itu pramuka ya, dan pelaksanaan biasanya wajibnya adalah persekutuan ya, kita akan melaksanakan berikutnya. Lalu ada juga yang namanya pendampingan belajar ya, pendampingan belajar yang akan dilaksanakan pada bulan September. Memang penjelasannya tidak bisa dijelaskan begitu banyak di tempat ini, tapi gambaran umumnya adalah kita akan melaksanakan pendampingan belajar untuk 4 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Nanti anak-anak semua bisa memilih sukanya di pelajaran mana ya. Nanti bisa dipilih dan akan dibimbing mirip dengan les gitu ya. Jadi nggak perlu lagi les di luar, karena di sekolah menyediakan les gratis untuk kita semua. Nah, cukup penjelasannya sampai situ. Pak Franky masuk ke EDR tadi, ekstra dari rumah. Wah, ada kesulitan kadangkala yang kita hadapi karena memang kita harus melaksanakan ekstra dari rumah ya. Jadwalnya juga sudah di-share kepada kita, anak-anakku bisa menentukan bagian-bagian mana saja atau pilihan-pilihan ekstra mana. Sekali lagi ini mirip dengan BDR tadi, hanya berbeda lokasi dan juga sistemnya masih sama ya. Jika ada kesulitan di dalam ekstra ya, gurunya udah luar biasa mempersiapkan agar anak-anakku semua bisa ekstra dari rumah ya. Kita perlu apresiasi juga ya, dengan luar biasanya dipindahkan itu secara virtual, anak-anak bisa di rumah. Nah, jika mengalami kesulitan atau kurang jelas, sekali lagi kita semua pasti penuh keterbatasan. Pertama, ini adalah sistem yang baru ya, anak-anakku semua. Jika kurang memuaskan, sekali lagi Pak Franky dan semua kami di sini mohon maaf atas keterbatasan. Tetapi jika ada hal-hal yang kurang jelas, sekali lagi boleh ditanyakan ke wali kelas atau langsung ke guru ekstranya, bisa, agar pembelajaran itu berjalan dengan baik ya. Sekali lagi prosedurnya itu mirip ya atau sama dengan BDR tadi. Nah, semua karena di sini banyak pertanyaan ya. EDR ini mirip kok dengan BDR, hanya namanya ekstra kan. Ya, anak-anaknya tertentu saja, nggak semua siswa ya tadi pilihan-pilihan. Nah, kita lanjut aja ya dulu ya untuk pertanyaannya, karena tinggal 25 menit lagi. Ingatkan Pak, ingatkan untuk siswa bahwa pramuka itu wajib ya. Pramuka tidak boleh absen. Kelas 7 dan 8 itu wajib, dan seluruh siswa itu harus memilih 1 ekstra pilihan, minimal 1. Minimal ya, minimal 1 ekstra pilihan.
sesenangnya kalian aja. Senangnya gimana ya, ekstra Iya. hobinya. Ya, kita lanjut ya Bu, silakan. Mungkin pertanyaannya masih banyak nunggu nih, dipilih lagi. Ini saking banyaknya saya bingung mau milih pertanyaannya mana. Ya. Mungkin yang ini yang mirip jadikan satu Jadikan aja. satu, yang sudah dijelaskan mungkin nggak perlu Tidak lagi. perlu ya. Ini dari orang tua kelas 7C lagi, sama seperti tadi sih Bu Fani. Beliau bertanya lagi, saya mau bertanya bagaimana caranya orang tua memantau perkembangan dan nilai ulangan atau tugas sekolah. Biasanya kan ada anak udah tahu nilainya atau Briana, tapi mereka diem-diem aja, nggak bilang orang tuanya. Itu gimana cara orang tua supaya bisa memantau nilai ulangan maupun tugas sekolah? Sebetulnya untuk memantau nilai ulangan dan tugas sekolah, orang tua siswa bisa berhubungan dengan wali kelas. Gitu ya Pak Franky. Atau dia bisa lihat di mana Pak Franky? Oke, baik. Karena ini berkaitan dengan sistem penilaian, maka kami sekali lagi Bapak Ibu wali siswa, saya Pak Franky dan Bu Indi adalah bagian sistem pelaksanaan dari pengembangan kurikulum dan yang kita gunakan sekarang. Bu Riana sudah menjelaskan tadi di awal ya, di sesi yang sebelum jeda, bahwa kita menggunakan sistem Google Class. Ya, itu adalah sistem yang memanajemen seluruh pelaksanaan BDR kita ya selama semester ini, bahkan selanjutnya juga. Di sana coba orang tua atau wali membuka ya, aplikasi Google Class, itu ada di dalam HP anak kita semua. Di aplikasi itu orang tua bisa menekan, masuk di kelasnya, nanti ada pilihan mapel. Ya, kalau menggunakan HP nanti ada pilihan mapel. Kalau menggunakan laptop nanti juga bisa melihat nilai langsung. Ya. Di sana ada pilihan, misalnya mapel IPA, ya, Bu ya, mapel IPA. Tugas apa sih yang pernah dikerjakan anak kita? Misalnya tugas pertama, tugas disuruh apa? Dan ditekan aja pada bagian tugas itu. Di bagian bawah atau di samping, karena berbeda HP ya, jadi kita nggak bisa menjelaskan bahwa harus posisinya seperti itu. Di HP atau dibuka di layarnya itu, tekan tugasnya, nanti akan terlihat komentar dari guru, lalu keluar penilaian dari guru. Jadi orang tua bisa melihat di sana, oh nilai IPA anak saya untuk tugas yang pertama itu 85, misalnya seperti itu. Kalau sudah mengumpulkan loh ya, kalau sudah mengumpulkan. Kalau belum ada itu wajib kita tanyakan apakah anak saya sudah mengerjakan atau belum. Tapi yang saya jelaskan ini ketika anak sudah mengumpulkan, kita mau tahu ulangannya tinggal klik saja, ada di topiknya itu ulangan harian 1 misalnya ya, diklik di sana, nilainya sudah ada di sana, komentar dari gurunya juga ada di sana, misalnya ada kurang apa atau motivasi sudah bagus dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu simpelnya. Iya. Tambahan juga ini memang untuk penilaian ini dari kurikulum itu 1 bulan nanti kita akan memberikan nilai-nilainya. Jadi segala bentuk tugas, karena yang nyuwun sewu ya untuk tugas itu nanti kan punya guru mapel. Nanti akan diberitahukan ke wali kelas nilai-nilai yang sudah didapatkan anak, kecuali anak-anak yang belum mengerjakan tugas. Karena setiap anak yang belum mengerjakan tugas itu pasti akan direkap. Tadi ya yang masih cuci ada warna merah. Itu yang ada warna merah itu berarti dia tidak akan mendapatkan nilai. Nah, ini juga nanti setiap bulan, nanti kan sebentar kita mau PTS ya, September, itu nilai juga pasti akan diberikan. Untuk apa? Untuk anak-anak, biar tahu nilai saya itu berapa. Kalau misalkan ada remedi nanti bisa disampaikan oleh guru mapelnya juga, nanti kamu remedinya kapan, bagaimana untuk mendapatkan nilai supaya nilainya lebih baik. Dan di Google Classroom juga sudah ada nilainya, karena setiap guru itu pasti akan memberikan nilai langsung dan dikembalikan ke siswa. Ya gitu Pak, kecuali yang menggunakan tadi ya, menggunakan Google Form. Karena kalau menggunakan Google Form itu nanti akan langsung masuk ke Bapak Ibu guru mapel, dan siswa itu
harus menunggu guru mapelnya memberikan nilai. Oke. Nah, tambahan lagi untuk Bapak Ibu orang tua, tergantung tugasnya ya. Biasanya ada tugas yang memang hari itu langsung dikumpulkan ya. Biasanya ada jeda waktu untuk guru menilai. Karena ada beberapa guru yang waduh ya, karena ini menggunakan teknologi ya. Jadi kita harus memahami nilai biasanya tidak langsung keluar ya. Biasanya besok harinya atau lusanya. Tergantung dengan tugas. Ada yang tugasnya misalnya diberikan 2-3 minggu seperti saya ya, membuat mantra untuk kelas 8, lalu membuat gereja untuk kelas 9, itu membutuhkan waktu yang agak lama penilaiannya karena masalahnya random ya. Jadi harus butuh waktu yang agak lama. Jadi sekali lagi kita harus cek tugas siswa ini tegak waktunya kapan ya, dan lain sebagainya. Sudah jelaskan tadi ada Google Form. Google Form itu nanti diproses oleh gurunya dulu ya dengan baik, lalu akan dimasukkan ke dalam Google Class itu ya untuk tugas dan nilainya. Memang ada proses yang sangat panjang ya ketika melakukan penilaian, tetapi jika ada yang belum ternilai dan lain sebagainya, sekali lagi prosedurnya tadi sudah jelaskan ke wali kelas, lalu nanti akan disampaikan ke guru mapel dan lain sebagainya. Ya, silakan Bu, ini waktu kita nih masih ada ini kira-kira 20 menit ya, masih pertanyaan masih banyak. Ya, baik, terima kasih Pak Franky. Ini ada sedikit unek-unek nih dari wali murid, kayaknya curhat nih beliau nih. Ini dari wali murid kelas 7B, Ibu Valentina Dewi Anggraini. Ini dia cerita dulu sedikit unek-unek. Pak, Bu, ini sedikit unek-unek yang ingin saya sampaikan demi kelancaran pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, ada kendala dalam masuk Zoom. Biasanya kan ada beberapa guru yang pakai Zoom. Kadang HP bisa masuk Zoom, tapi kadang tidak bisa masuk Zoom. Itu unek-unek yang pertama. Kemudian yang kedua, Google Classroom puji Tuhan lancar dan setiap hari bisa mengikuti dengan baik. Untuk kelas 7, mungkin dengan metode BBR yang sudah berjalan ini mungkin agak kesulitan kalau tidak dipantau oleh orang tua. Mungkin kalau kelas 8 dan 9 sudah lancar. Yang kelas 7 dikarenakan mungkin masih kurang begitu paham dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, beliau tadi bertanya, apa ada bantuan kuota dari pemerintah yang dibantukan melalui sekolahan untuk BBR ini? Nah, untuk pertanyaan dari Valentina ini sudah dijelaskan ya Mbak Adon. Nanti kalau Ibu Valentina tadi sudah mengikuti dari awal, tadi sudah jawab. Iya. Mungkin ada tanggapan Bu? Ya, untuk yang ada. Terima kasih Bu. Siapa? Valentina. Untuk masuk Zoom, kalau misalnya Putri Ibu tidak bisa, itu biasanya dan seharusnya guru mapel memasukkan materi itu di GC ya Bu ya, Bu Riana. Nah, kalau tadi kelas 7 memang baru belajar, tadi sudah dijelaskan Bu Riana. Ini suatu hal yang baru karena biasanya dulu SD mungkin ambil tugas orang tua di sekolah, kemudian kumpulkan lagi atau lewat WA atau lewat email orang tua. Nah, sekarang yang SMP ini berbeda. Dan SMP kita memang agak berbeda, jadi seperti sekolah persis gitu. Kalau ada sekolah lain yang nggak harus pakai seragam, itu sekolah lain. Tapi di kita memang supaya anak-anak ada kedisiplinan. Nah, kalau misalnya ada materi yang belum jelas gitu, butuh guru menjelaskan. Nah, butuh guru menjelaskan, silahkan. Wali kelasnya 7B itu siapa? Bu Nayo ya. Nah, nanti hubungi Bu Nayo. Nanti Bu Nayo akan menghubungi guru mapel itu. Dan nanti kita akan carikan solusi. Sekali lagi Ibu, kemarin sudah dilaksanakan guru kunjung. Misalnya untuk menjelaskan anak itu benar-benar tidak dong itu apa tuh? Tidak paham. Untuk mapel apa ya kemarin Bu Riana? Matematika ya? Ya, kemarin matematika. Matematika. Nah, kemudian ini Bu Riana ini yang keliling. Dia datang ke rumah menjelaskan matematika.
Begitu Ibu. Jadi pokoknya jangan dibuat tegang nih, tapi kita serius nih, nggak usah tegang. Terus jalin komunikasi dengan pihak sekolah. Itu pasti akan ada jalan keluarnya. Terima kasih. Tambahan untuk tadi ya, ada kurang paham untuk GC tadi ya. Iya. Saya bagi yang Bapak Ibu yang kelas 7, awal waktu MPLS kami dari Pak Catur selaku dari PPDB itu sudah memberikan soft copy ya tentang panduan Google Classroom atau hard copy yang sudah diberikan. Nah, itu diisinya di situ ada isi tentang penggunaan Google Class. Monggo Bapak Ibu nanti yang kurang jelas bisa dibuka lagi buku panduan MPLS, itu di situ sudah dijelaskan bagaimana cara pengaplikasian dari Google Classroom itu sendiri. Itu nggih. Oke, Bu Liana, makasih. Tambahan lagi untuk yang mengalami kesulitan di dalam Zoom, biasanya ada beberapa masalah dan kendala yang dihadapi ya. Pertama itu bisa dari sinyal gurunya yang kurang maksimal, mendukung ya. Artinya bisa bagus, tiba-tiba buruk, akhirnya bisa keluar sendiri untuk siswa-siswinya. Dan kedua bisa dari siswa-siswinya yang mungkin sinyalnya pada saat itu kurang baik sehingga tidak dapat mengikuti. Nah, itu adalah hal-hal yang memang biasa kita hadapi dan sebagian besar kita memang tidak selalu bisa mendapat solusi. Kadang ada solusi, kadang tidak ya, karena kan itu berkaitan dengan sinyal. Tetapi biasanya Bapak Ibu guru akan menyediakan plan B. Biasanya kalau siswa-siswi tidak bisa masuk Zoom, ada laporan biasanya ya. Nah, Bapak Ibu guru biasanya menyiapkan materi yang disampaikan di dalam Zoom tadi dalam bentuk file di Google Class. Ya. Biasanya juga jika ingin secara intens nggak bisa juga di Google Class, biasanya dengan penjelasan audio ya, lewat WA jika nggak bisa mendengarkan langsung. Biasanya direkam ya, jadi sambil Zoom itu sambil direkam suaranya, nanti bisa dikirim lewat WA untuk anak-anakku semua yang tidak dapat mengikuti ya. Bagaimanapun pelaksananya, sebisa mungkin Bapak Ibu guru telah diberikan mandat oleh Bu Atun untuk bisa semua siswa mengakses dengan masalah yang random ya. Dengan masalah yang random tersebut. Nah, karena sisa 10 menit saya ingin closing statement dari narasumber kita untuk tema kita pada pagi hari ini, yaitu mungkin bisa disampaikan oleh Bu Atun dan juga Bu Liana ya. Bagaimana Bu supaya saya itu bisa melaksanakan BDR dan hasilnya dapat maksimal gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan baik oleh siswa, baik oleh orang tua. Kan tadi sudah dari guru sudah menjelaskan sistem dan lain sebagainya. Dan yang di rumah ini merupakan tanggung jawab siapa dan bagaimana bentuknya supaya pelaksanaannya bisa anak bisa maksimal gitu ya. Ya. Yang pertama untuk anak-anak agar mengikuti BDR ini dengan maksimal, tentu saja anak-anak menyiapkan hati untuk mengikuti benar-benar merasakan ini tuh sekolah, ini tuh belajar. Nah, kalau ada yang tidak jelas dicatat, kemudian dikomunikasikan dengan guru mapel lewat WA bisa, atau lewat Google Class juga bisa. Karena ketika kalian ada di Google Class, guru mapel itu juga ada di depan laptop di Google Class itu juga. Jadi kalau kalian bertanya pasti akan dijawab. Untuk orang tua, sekali lagi mendampingi tidak berarti harus menunggui Bapak Ibu, tetapi ngaroke begitu bahasa Jawanya, memperhatikan anak-anak di tempat pekerjaan dengan WA, dengan ditelepon, diberi motivasi gitu. Jalin komunikasi yang baik.
antara orang tua dan sekolah. Biar semuanya ada solusi. Jalurnya adalah nanti wali kelas, kemudian kalau masalah mapel ya nanti guru mapel, terus tim pengembang kurikulum. Kalau perlu saya itu juga sering memberikan solusi. Siswa kita ada yang di Papua kemarin sampai saat ini, itu jangan sulit untuk sinyalnya, itu juga sekarang sudah ada solusinya. Jadi nanti juga permasalahan itu akan dibicarakan dengan guru BK, bagaimana solusinya. Kemudian Bu Riana, guru GPK, guru pendamping khusus ya, Bu Riana. Bu Riana ini guru GPK, guru pendamping khusus. Makanya beliau ini terbang kemana-mana, tapi tidak bawa pesawat terbang. Dia bawa motor aja dan bawa hati untuk anak-anak. Terima kasih. Ya, dari saya untuk anak-anak, ingat yang pertama, atur waktu kalian. Kalian harus bisa mengatur waktu kalian dalam pembelajaran. Dan nomor 2 kan keegoisan kalian dalam bermain. Yang penting ingat, ikuti pembelajaran dengan baik, atur waktu kalian, atur kondisi fisik kalian, dan jalin komunikasi dengan wali kelas, guru mapel, atau siapa saja yang bisa kalian ajak bicara dengan santai. Dan untuk Bapak Ibu, seperti yang Bu Adun bilang, dampingi anak tidak harus standby, tapi tanyakan apakah sudah selesai mengerjakan, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nanti Bu Liana yakin, kami yakin kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan jerih payah kalian selama BDR. Baik, terima kasih untuk Ibu Atun Pratiwi sebagai Kepala Sekolah dan Ibu Riana sebagai guru. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi pada pukul 8 sampai dengan ini pukul 10 ini ya. Wah, masih ada di depan kamera ya sesi ini. Sangat-sangat luar biasa untuk responnya ya. Banyak pertanyaan tetapi sudah dijelaskan ya, termasuk tadi pertanyaan terakhir yang masuk, kapan kita masuk Bu? Nah, untuk masuk sudah dijelaskan oleh Bu Atun, kita masih menunggu kebijakan yang sudah disampaikan tadi ya, anak-anak semua. Tetap kita rindu bersama untuk bertemu ya. Jelas, sekarang mari kita fokus untuk tetap belajar dari rumah dan menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab, sehingga tema kita pada tahun ini dapat berjalan dengan baik. Apa Bu? Tema kita kali ini adalah Indonesia Maju SMP Kritika Jaya. Yes. Dan sekian, mari kita berdoa untuk menutup talkshow kita pada pagi hari ini. Dan segala sesuatu yang sudah disampaikan mungkin kurang maksimal karena menggunakan jaringan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam setiap kendala yang kita hadapi. Amin. Jika ada pertanyaan lainnya, bisa langsung menuju ke wali kelas masing-masing. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa Kristen. Bagian non-Kristen boleh mendukung dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan bagi kami. Dari pukul 8 hingga pukul 10 kami telah banyak berbicara, berdialog untuk berbagai macam kendala yang kami harus hadapi dalam belajar dari rumah. Sesuatu yang baru bagi kami, tetapi kami yakin kami dapat melaksanakannya ketika kami satu hati dan dapat berjalan bersama-sama. Apapun yang dihadapi dengan masalah yang begitu banyak, baik Bapak Ibu wali yang ada di rumah bersama dengan siswa-siswi, maupun kami Bapak Ibu guru di sekolah.
Kiranya Tuhan menolong, memberkati terus SMP Bogor 3 sehingga segala sesuatu yang sudah direncanakan, sistem yang sudah digunakan, semuanya dapat berjalan dengan baik. Pergumulan apapun yang kami hadapi, yang berbeda-beda, kami yakin percaya Tuhan juga hadir di sana menolong setiap kami. Dan kami menutup Takso kami pada pagi hari ini dan menyerahkan segala sesuatu yang akan kami lakukan pada esok hari dalam pelaksanaan Takso berikutnya. Tuhan juga memberkati dan menolong. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, informasi untuk kita pada hari esok libur ya. Libur. Kita sambung untuk Takso pada hari Jumat dengan tema apa, Bu Indi? Sehat dan bahagia dalam pendampingan BDR dan EDR. Sehat dan Bahagia. Gak usah sedih-sedih. Iya. Ada manfaat positifnya ya, yang akan disampaikan dengan narasumber kita. Dari mana, Bu? Dari Puskesmas Gondokusuman 2. Gondokusuman 2 ini Salam ya. spesialisasi psikolog. Iya betul. Psikolog anak ya. Jadi sekali lagi siswa-siswi boleh mengikuti, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pelaksanaan ya. Lalu orang tua siswa-siswi juga ikut ya. boleh ikut langsung bertanya kepada psikolog, kira-kira anak saya dan lain sebagainya ya, ketika BDR adakah masalah, adakah hal-hal yang dihadapi, atau bagaimana caranya saya ya, solusi dan lain sebagainya Ibu ya, dihadapi. Kira-kira seperti itu. Dibuka pertanyaan yang luas untuk kita, mungkin bisa siapkan dari hari ini supaya hari Jumat begitu buka langsung bertanya supaya nggak lama-lama langsung kita jawab pertanyaannya. Oke, sekian, terima kasih kami mengucapkan dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Terima kasih. Dan Diam di dalam rumah ini denganmu dari malam hingga malam lagi. Terpunggung karena ku tak kemana-mana. Dari Rabu hingga Rabu lagi. Semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukurku kamu untuk jiwa raga. Bila ini lalukan ada, tetap kita saling menjaga. Hari depan tak ada yang tahu. Hatimu sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tanamnya langit pagi. Sadari hingga kerut wajahmu yang baru, terasa dia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahirku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini lalukan ada, tetap kita saling menjaga. Hari depan
Ku ingin engkau tahu aku sayang kau.